دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan ini akan kami tampilkan beberapa video yang mana isi daripada video-video tersebut berbicara tentang hal-hal yang saling berkaitan antara Wahabi dan Yahudi. Seperti bahwa Wahabi itu difasilitasi dan didukung sepenuhnya oleh kaum Yahudi di dalam berdirinya, di dalam pergerakannya untuk memporak-porandakan, menghancurkan, mengadu domba, memecah belah kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kemudian setelah itu akan kami tampilkan video yang akan memberikan penjelasan pada kita semua bahwa ternyata di beberapa hal akidahnya Wahabi itu mirip atau bahkan sama dengan akidahnya Yahudi. Dan jika cukup waktu, kami akan mempersembahkan dan memperlihatkan bagaimana girangnya, bagaimana puasnya, bagaimana gembiranya, dan bagaimana bangganya kaum Wahabi, termasuk dai-dainya, ustadz-ustadznya, petinggi-petingginya, di ketika akidahnya itu sama dengan akidahnya Yahudi. NU di Papua punya masjid ribuan masjidnya di Papua. Belum yang milik Muhammadiyah, belum yang lain-lain. Punya kampus Islam, punya universitas Islam, padahal di Papua. Jamaah haji paling banyak dari Indonesia, jamaah umroh paling banyak dari jamaah umroh paling banyak dari Indonesia. Umat Islam terbesar ada di Indonesia. Hafid Quran terbanyak ada di Indonesia. Qori terbaik internasional dari Indonesia. Penutur bahasa Arab terfasih, juara internasional dari UIN Malang. UIN Malang itu Indonesia apa bukan? Indonesia apa bukan? Dari Indonesia. Sungguh Indonesia menurut NU wajib dijaga, haram mengkacau Indonesia, haram ngesruh Indonesia. Meskipun yang mengesruh kaum bersorban tetap haram. Haram ngacau negara meskipun pakai jubah, meskipun pakai takbir, tetap haram. Negeri ini mayoritas Islam. Kalau perang saudara karena kamu kacau, korban terbanyak bukan Cina, korban terbanyak bukan Kristen, tapi kalau perang saudara, korban terbanyak umat Islam. Jangan main-main dengan negara. Jaga negara ini, mayoritas Islam. Kalau aman, yang paling aman Islam. Hafid terbanyak 100.000 lebih ada di Indonesia. Kalau negara ini aman, yang aman juga para hafid Quran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. NU tidak setuju dengan aksi-aksi di Jakarta atau di mana yang kelihatan memekekkan takbir, kelihatannya bersolawat, bertasbih, tapi tujuannya ngesruh, ngaco, keadaan jadi salbut. Apa salbut itu? Saya akan lebih serius lagi, tapi tolong jangan ada suara. Mbah Maimun Zubair, Mbah Ki Fakih Mas Kumambang, Ki Abdul Aziz Mas Huri,
dan Syekh Ulwan Al-Hasani menulis kitab dan takridat An-Nusus Al-Islamiyah Firraddi ala madhabil Wahabiyah. Di buku itu halaman 12 musannif bercerita bahwa golongan Wahabi yang suka ngafir-ngafirkan Pancasila itu, yang suka bid'ah-bid'ahkan tahlil, yang suka memusyrik-musyrikkan tawassul, yang suka membid'ahkan maulid, golongan Wahabi itu difasilitasi, didukung pendiriannya oleh para musuh Islam dari agama Yahudi. Pendiri Wahabi yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab itu murid dari tokoh Yahudi intelijen Inggris namanya Jeffrey Hamper. Ini halaman 12. Kalau zaman nggak percaya tak kampleng, karena yang nulis nggak main-main. Mbah Maimun Zubair, Mbah Fakih, Rois awal zaman Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau ada warga NU nggak percaya pada Mbah Maimun, tak kampleng. Ya, Mbah Fakih orang yang diajak besanan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan dipercaya Mbah Hasyim menjadi wakil satunya Mbah Hasyim. Di bawah Mbah Hasyim Asy'ari langsung itu Mbah Fakih yang menulis kitab itu. Kalau Mbah Hasyim percaya kepada Mbah Fakih, lalu ada warga NU enggak percaya kepada Mbah Fakih, tak cabut kartanunya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Halaman 14 bertutur begini. Tahun 1923-24 terjadi pembunuhan massal di Arab oleh tentara Wahabi. Ribuan orang dibunuh, hafidz Quran dibunuh, ulama dibunuh, orang sedang tadarus juga dibunuh, anak-anak dibunuh, dan makamnya termasuk makam para wali, makam para sahabat, makam para syuhada digusur, didosor rata dengan tanah. Ulama yang hidup dibunuh, ulama yang mati makamnya digusur, dan kitab yang ada di almarinya para ulama itu dirampas. Lalu setelah kitab itu dirampas, dimusnahkan. Ada ribuan tafsir, ada ribuan sahih Bukhari, ada ribuan sahih Muslim, dan yang lain-lain. Kitab-kitabnya ulama dirampas, ulamanya dibunuh, lalu kitab yang dirampas dimusnahkan. Kemudian setelah kitab yang asli dimusnahkan, mereka kaum Wahabi mencetak Sahih Bukhari, tapi beberapa kalimatnya dirubah. Mencetak tafsir Sawi, Syarah Jalalain, tapi beberapa kalimatnya dihilangkan. Di Google ini ada, kalau mau buka silahkan pakai modem Arab, terus nulis Tahriful Wahabiyah lil Kutub, tulis begitu. Nanti akan muncul sekian banyak kitab yang dipalsukan ini. Kenapa NKRI harus dijaga? Kalau Wahabi bisa menggusur makam yang di Arab,
Alhamdulillah Wahabi tidak akan bisa menggusur makam Wali Songo dan makam masyayikh yang ada di Indonesia. Kalau Wahabi bisa merampas kitabnya ulama lalu dimusnahkan, dan itu di Arab, kitab-kitab asli di situ kiri utuh, kitab-kitab asli di Pondok Syekhona utuh, kitab-kitab Sahih Bukhari Muslim di Mbayai Sidik utuh, kitab-kitab asli di situ Pondok Kiai As'ad utuh, kitab asli di Sarang, di Krapyak, Ploso, Lirboyo, Langitan utuh. Sungguh negeri ini wajib kita jaga, sebab Sahih Bukhari yang asli ada di Indonesia. Negeri ini wajib dijaga. Sungguh tafsir Sawi yang asli ada di Indonesia. Sahih Muslim yang asli ada di Indonesia. Komitmen sumpah ikrar menjaga NKRI sampai mati, itu sejatinya karena di RI inilah Allah selamatkan makam para wali, Allah selamatkan kitab-kitab yang di Arab sana sudah hilang. Paham? Kalau Salafi tidak bersama Hamas, bersama rakyat Palestina, Salafi agen Yahudi. Dia bikin Hamas nih, ya akhi, ormas kecil, kok bisa nggak hancur-hancur? Kenapa susah bener Israel ngancurin Hamas? Padahal ormas kecil kan? Ya, ormas kecil. Kenapa nggak hancur? Dia yang bikin. Suatu sikap yang naif dari kelompok Salafi. Dalam hal ini salah seorang da'inya, Bajre, mengatakan bahwasanya Hamas itu bentukan Israel. Perang itu seolah-olah sandiwara saja. Nauzubillah. Salafi dengan tokoh ulama dunianya pun sejak dahulu tidak pernah menguntungkan Palestina fatwanya.